Shalom, puji Tuhan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Kesempatan ini kita bisa bertemu dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema kuasa daripada kasih dan menggunakan satu istilah dalam bahasa Yunani, kasih yang dipahami sebagai eros. Kita akan melanjutkan bahwa eros atau cinta ini dikuatkan dalam ikat janji pernikahan. Karena dalam kitab Kidung Agung, saudara diperingatkan berapa kali oleh firman Tuhan supaya anak-anak muda jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Diulang-ulang dalam kitab Kidung Agung, artinya itu sebuah prinsip yang sangat penting. Sebelum memahami cinta yang sejati, saudara, maka saudara kita diperingatkan supaya tidak mempermainkan cinta, karena cinta yang sejati itu akan membawa kepada kebahagiaan dalam hidup sesudah pernikahan, membangun rumah tangga, bahkan akan membawa suasana yang baik di tengah-tengah masyarakat ketika keluarga yang dibangun atas dasar cinta itu menjadi keluarga yang sangat harmonis. Saudara, cinta kuat seperti maut, Kidung Agung 8 ayat 6. Ayat ini saudara, aku dikasih Tuhan, merupakan ayat kunci untuk memahami kitab Kidung Agung secara keseluruhan, karena ayat ini mengandung pokok teologi utama dari kitab Kidung Agung. Di dalam kehidupan ini yang terutama yang harus ada adalah cinta, kasih antar sesama manusia dan antara Allah dan manusia. Rasul Paulus pernah berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Umat manusia, saudara, agar membangun kehidupan kebersamaan yang didasarkan kepada saling mengasihi. Ini tujuannya, saudara. Yang utama adalah kasih. Jadi saudara, kehidupan itu dibangun menjadi kehidupan yang indah bersama-sama, didasarkan kepada saling mengasihi, mencintai sama, dan terutama mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Kidung Agung, Song of Song, Shir Hazirim, di sana digambarkan bahwa cinta yang kuat seperti maut itu juga cinta yang nikmat, saudara. Artinya cinta antara laki-laki dan perempuan, dan sesudah menikah mereka akan menikmati cinta. Dikatakan dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 10, Kidung Agung pasal 1 ayat 2, ayat 4 dan pasal 7 ayat 6, diulang-ulang satu pemahaman atau konsep bahwa cinta itu nikmat. Betapa nikmatnya cintamu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Cinta itu sangat nikmat, saudara. Karena itu ketika kita menghadiri sebuah upacara pernikahan, kita akan memberikan selamat kepada sepasang pengantin, karena mereka akan memasuki kehidupan yang lebih indah, yaitu kehidupan meninggalkan masa lajang, masa sendiri, dan masuk dalam pernikahan. Saudara, puji Tuhan kalau saudara sudah menikah, dan kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ingatlah akan janji nikah saudara, ingatlah akan masa muda ketika saudara menikah, dan mungkin ada yang sudah 25 tahun yang lalu menikah, mungkin ada yang sudah 38 tahun yang lalu, mungkin ada yang 20 tahun yang lalu, berapapun usia pernikahan saudara. Tapi ingatlah satu hal, bahwa pernikahan membawa kenikmatan bagi pria dan wanita, karena Tuhan menciptakan seksualitas dalam diri pria dan wanita, dan untuk dinikmati bersama-sama. Cinta itu sangat nikmat.
Kemudian dikatakan dalam kitab Kidung Agung satu prinsip juga yang diulang-ulang, yaitu bahwa cinta sejati itu kuat. Taruhlah aku seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Cinta yang sejati itu kuat, saudara kun kasih Tuhan, karena ada meterai. Artinya bukan sesuatu yang dimainkan, tapi ada ikat janji, ada peneguhan, ada kepastian dalam cinta itu, dan tidak bisa dipermainkan. Dan itu diulang konsep ini sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa dalam hubungan pernikahan itu atau ikatan pernikahan itu dituntut kesetiaan sampai maut memisahkan. Cinta kuat seperti maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya sangat kuat. Kepastian daripada cinta itu yang sudah dimeterai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam beberapa ayat yang kita bisa baca dalam kitab Kidung Agung, maka di sana dituntut satu kesetiaan terhadap cinta yang sudah diikrarkan di dalam perkawinan. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaanku. Ini mungkin terjemahan yang lebih tepat, saudara ya. Jadi artinya bahwa dituntut kesetiaan, setia. Jadi bukan hanya mau menikmati seksnya saja, tapi juga dituntut kesetiaan di dalam pernikahan. Saudara kun kasih Tuhan, janji untuk setia. Kemudian kita lihat juga dalam ayat yang menjadi tema dari Kidung Agung, yaitu Kidung Agung pasal 8 ayat 7, dikatakan sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Artinya nilai cinta itu sangat tinggi dan tidak bisa dipermainkan. Nilai cinta itu sangat tinggi dan tidak bisa dipermainkan. Nilai cinta itu lebih daripada segala harta. Artinya dalam integritas atau kejujuran, ketulusan seorang perempuan, dia tidak akan menggadaikan cintanya. Ini bukan jenis perempuan yang matre, ya, yang mengutamakan harta. Karena nilai cinta lebih tinggi daripada harta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta tidak boleh dianggap enteng. Yang kalau tadi nilai cinta itu lebih tinggi dari harta, tapi dalam teks Kidung Agung di bagian yang lain, cinta tidak boleh dianggap enteng. Artinya bahwa cinta itu bukan suatu yang boleh dimain-mainkan, tetapi ada tempatnya. Dan menurut kitab dalam perjanjian baru, misalnya dalam kitab Ibrani, saudara, kalau orang tidak menghormati tempat tidur, tidak menghormati kehidupan pernikahan, maka ada hukuman. Demikian juga cinta tidak boleh dilakukan di luar pernikahan. Prinsip ini yang sering disalahpahami, sehingga dalam prakteknya, saudara, bahkan saya membaca literatur di luar Alkitab, sarjana-sarjana yang tidak membaca Alkitab dengan baik, mungkin sarjana itu orang Kristen, tapi mendekati dari ilmu pengetahuan, ilmu jiwa atau psikologi, dan mereka membebaskan seks pranikah. Jadi ini konsep yang liberal, dan juga ada kebudayaan tertentu atau agama tertentu yang
membebaskan umat atau orang untuk menggunakan seks sebelum menikah. Dan itu bertentangan dengan konsep Alkitab. Di dalam Alkitab, cinta tidak boleh dianggap enteng dalam arti tidak diperkenan hubungan seks pranikah, saudara kekasih Tuhan. Ada beberapa prinsip yang ingin saya bagikan, prinsip-prinsip yang merupakan gambaran ideal tentang seks atau cinta, eros. Yang tadi saya katakan bahwa seks tidak dianggap sebagai permainan dan seks tidak dilakukan sebelum menikah. Kemudian yang kedua, hubungan seks yang sejati itu antara laki-laki dan perempuan, heteroseks dan bukan homoseks. Sangat sedih sekali tadi ada orang yang mengirimkan WA kepada saya bahwa pemimpin agama yang besar, pemimpin gereja memberkati pernikahan sesama jenis dan merekomendasikan atau merestui. Ini merupakan sebuah tanda-tanda daripada akhir zaman. Tanda-tanda daripada kehancuran umat manusia ketika norma-norma dan prinsip-prinsip Alkitab dilanggar. Kemudian prinsip yang berikutnya yang sangat penting, yang ideal tentang seks atau cinta eros, yaitu seks sejati hanya dalam konteks perkawinan atau pernikahan, dan kemudian seks bukanlah sekedar kebutuhan biologis, tapi ini merupakan ungkapan emosional yang melibatkan cinta, kedekatan, kenikmatan, dan dukungan. Dan saya ulang-ulang dalam khotbah sebelumnya dan saya akan mengulang kembali di sini bahwa seks dan perkawinan menuntut janji untuk tetap setia, kesetiaan pada pasangan dan ketulusan. Saudara kekasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa seks dalam arti cinta eros ini yang sering disalahpahami dan menjadi sesuatu yang tidak suci akhirnya. Bahkan ada agama-agama atau kepercayaan tertentu yang memberikan kebebasan bagi umat untuk beribadah, bahkan menggunakan seks bebas sebagai ciri-ciri ibadah. Ya, dalam konsep agama kuno, saudara pengasih Tuhan, di mana ketika mereka beribadah juga melibatkan ritual-ritual yang di dalamnya ada seks bebas dipraktekkan. Jelas ini bukan agama yang benar, ini bukan kepercayaan yang benar, karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Di dalam Alkitab, secara khusus dalam kitab Kidung Agung, saudara kasih Tuhan, saya akan menegaskan kembali bagi orang Israel itu merupakan gambaran mengenai cinta yang mengingatkan akan kemurnian cinta Allah sebagai suami daripada umat, yaitu Israel sebagai istri daripada Tuhan itu sendiri. Tentu ini merupakan metafora atau gambaran, tetapi dari situ kita sudah bisa melihat bagaimana cinta yang lebih murni dan cinta yang lebih besar daripada cinta manusia itu bisa kita lihat dalam tingkatan yang lebih tinggi, yaitu cinta Allah, Yahweh sebagai suami dan Israel, umat sebagai istri. Artinya hubungan yang didasarkan pada ikat janji, dipertahankan oleh ikat janji, diarahkan oleh ikat janji, sehingga ikat janji itu mengarahkan kehidupan mereka sehingga menjadi satu hubungan yang harmonis, yang indah, yang intim, yang penuh dengan berkat-berkat. Saudara yang kasih Tuhan, kita juga melihat bahwa cinta Tuhan itu bagi umatnya, di mana Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia mengasihi kita
sebagai suami atau seperti suami, sebagaimana kita ada. Artinya Tuhan menerima kita apa adanya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Dia mengasihi kita dan menganggap kita bernilai tinggi. Saudara, kalau kita lihat dalam sejarah suci, saudara, manusia sebenarnya sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mencari yang terhilang. Tuhan mencari manusia yang berdosa, dan Tuhan ingin mendapatkan manusia yang berdosa yang memberontak itu, yang tidak setia terhadap ikat janji, dan Tuhan ingin mengikat kembali dengan kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu Dia mendambakan balasan dari cinta kita. Tentu Dia mendambakan yaitu respon dari kita. Dan tentu Dia juga berhasrat supaya kita menyatakan kasih kita kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita lihat di sini ada rahasia yang dalam, ada pengenalan yang dalam, yaitu pengenalan keintiman hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Dan dalam perjanjian baru dikatakan oleh kitab Efesus bahwa ini merupakan rahasia, dan intinya adalah bahwa Allah mengasihi kita dan Kristus mengasihi gerejanya. Dan karena itu kita tidak mempermainkan cinta dalam tingkat yang real dalam kehidupan sehari-hari, kayak hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar sesama manusia. Cinta itu tetap bernilai tinggi karena cinta itu berasal dari atas. Cinta itu berasal dari Tuhan sendiri. Artinya itu merupakan bukti bahwa gambar Allah tidak hilang dalam diri manusia. Manusia memiliki kasih yang terus bertumbuh, terus berkembang. Dan bagi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih itu akan semakin indah dan semakin indah, semakin manis dan semakin manis, semakin murni dan semakin murni, semakin suci dan semakin suci. Dan kasih itu menjadi pertanda dari kehidupan yang benar. Ya, artinya bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu menggambarkan kehidupan yang sesungguh-sungguhnya, dan Tuhan senang karena itu merupakan gambaran daripada cinta yang tinggi nilainya, yaitu cinta dalam diri Allah sendiri. Hakikat daripada Allah yang adalah kasih itu, saudara, mengembang ke dalam hubungan-hubungan yang terus menerus memancar dan mengalir, dan aliran-aliran kasih itu, saudara, terimplementasikan atau diaplikasikan dalam berbagai segmen kehidupan. Salah satunya juga dalam hubungan-hubungan yang dekat dan intim. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saya berdoa supaya saudara semakin mengenal kasih Allah, semakin mengenal kasih Kristus, dan saudara semakin mengenal kasih itu dan menerapkannya dalam hubungan antar suami istri, di mana kita tidak mengabaikan atau neglected ya dari orang-orang yang dekat dengan kita. Kita memberikan waktu, memberikan hidup kita, memberikan pikiran, tenaga, dan kita bekerja berjuang untuk mempertahankan cinta yang sejati, cinta yang utuh, cinta yang akan terlihat, saudara, oleh orang-orang yang menyaksikan kehidupan kita, dan kita menjadi saksi dari Tuhan bahwa kehidupan kita benar, kehidupan kita baik, pernikahan kita menjadi contoh, kehidupan keluarga kita menjadi contoh, dan kita orang-orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kita, dan kita melihat bahwa dunia akan semakin indah karena ada cinta. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa Tuhan memberkatimu dengan kasih yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.